Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semua kebaikan bisa sempurna. Alhamdulillah atas nikmat ilmu. Di siang hari ini kita akan mengkaji dan mempelajari beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah keluarga, dan ini adalah masalah-masalah yang sangat krusial sekali. 3 masalah yang memang kerap kali menjadi konflik dalam rumah tangga. Saya dikasih tema 3. Yang pertama, masalah hak dan kewajiban suami istri. Kemudian yang kedua, masalah talak dan khulu'. Ini justru inti masalah dalam rumah tangga. Adapun 2 ustadz yang di atas itu masalah pengantar sebelum berkeluarga, itu masalah ringan. Ini yang paling berat. 3 masalah yang berat tetapi ingin diketahui dalam waktu yang singkat. Ini yang unik. Jadi pengen tahu semua tetapi nggak mau capek. Yang ini yang repot. Perlu difahami bahwa belajar ilmu ini tidak ada yang mudah. Belajar ilmu ini tidak ada yang cepat. Belajar ilmu ini pasti capek dan butuh waktu yang lama. Butuh kesabaran, keteguhan. Waktu singkat, hanya 1 jam, tapi pengen tahu semua. Ini antik orang zaman now. Tidak bisa antum seperti ini. Waktu singkat ingin tahu semua. Yang terjadi adalah tidak tahu apa-apa. Waktu singkat pengen tahu semua. Maka hasilnya apa? Nggak tahu apa-apa. Malah yang terjadi adalah kesalahpahaman. Jadi saya akan menyampaikan hal-hal yang bersifat umum saja. Karena inti dalam keluarga itu ya ini. Tidak memahami hak dan kewajiban akan melahirkan konflik. Konflik akan berakhir pada pemutusan hubungan pernikahan. Pemutusan hubungan pernikahan jika berasal dari laki-laki itu namanya talak, dan jika berasal dari kesepakatan keduanya itu namanya khulu'. Paham? Paham tidak? Alhamdulillah, selesai. Kan mau cepat? Silahkan nanya selebih. Keluarga kalau tidak bisa mengemudikan berarti tidak tahu hak dan kewajiban. Ketika tidak tahu hak dan kewajiban,
maka yang muncul adalah hawa nafsu. Anda catat itu. Ini intinya. Duduk yang benar. Ya, kalau nggak niat belajar jangan duduk di sini. Ya, semua capek, bukan inti aja. Ana juga capek. Ana ngisi dari subuh. Ya. Inti keluarga itu adalah bagaimana kita mengendalikan dan mengemudinya. Kalau kita tidak tahu mengemudi, berarti kita tak tahu hak dan kewajiban. Kalau tak tahu hak dan kewajiban, maka yang bicara adalah hawa nafsu. Kalau yang berbicara adalah hawa nafsu, maka yang terjadi adalah konflik. Kalau sudah terjadi konflik dengan hawa nafsu, maka yang terjadi adalah keluarganya putus. Dan putus keluarga itu berasal dari laki-laki, maka itulah yang namanya talak. Kalau dari kesepakatan, maka itu namanya khulu. Paham? Inilah inti keluarga. Kalau sebelum-sebelumnya yang disampaikan oleh dua ustadz sebelumnya, itu semuanya pasti indah. Pasti indah. Nggak ada ceritanya nggak indah itu, nggak ada. Semua pasti indah. Mencari, melihat, cocok, ngelamar, akad nikah, pengantin baru, semua indah. Ini tidak ada ceritanya tidak indah, tidak ada. Ini semua indah. Justru inti pernikahan itu adalah setelah Anda melewati masa bulan-bulan pertama. Kalau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu masa honeymoon Anda. Tapi setelah itu honey-nya hilang, tinggal moon-nya aja. Ya, tinggal moon-nya aja. Jadi rumah tangga itu apa? Rasulullah SAW bersabda di hadis Shaddad ibn Aus, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Ini kaidah. Allah mewajibkan kebaikan atas segala sesuatu. Maksudnya apa? Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Ini intinya. Kita diwajibkan berbuat baik kepada siapapun. Siapapun kita disuruh untuk berbuat baik. Kepada manusia kita disuruh baik. Kepada binatang kita disuruh baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan baik. Padahal membunuh. Dengan binatang disuruh baik. Dengan manusia disuruh baik. Oke. Siapa manusia yang paling tinggi kedudukannya? Kita tidak bicara Rasulullah SAW. Kita bicara sesama kita. Siapa manusia yang paling tinggi kedudukan? Yang pertama adalah orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menggandengkan antara tauhid dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti manusia yang paling tinggi kedudukan
kedudukannya setelah Rasulullah SAW di antara kita adalah orang tua. Berarti dialah yang paling utama untuk kita lakukan kebaikan. Faham sampai sini? Paham? Kalau faham, ibu-ibu, mertua Anda jangan dijadikan kompetitor. Anda nggak faham ini, yang faham perempuan. Ilmumu nggak nyampe, ini ilmunya perempuan. Kalau Anda faham, jangan kamu jadikan mertua perempuanmu sebagai kompetitor. Faham ibu-ibu ya? Faham? Kamu bingung, saya tahu kamu. Yang laki-laki bingung. Yang faham yang tua-tua. Yang muda-muda begini, nggak bakal faham. Yang muda-muda nggak bakal faham. Yakin saya nggak paham kamu. Ya, ibu-ibu jangan mertua perempuan jangan dijadikan kompetitor Anda, jangan dijadikan lawan. Paham sampai sini ya? Nggak perlu diperpanjang ya. Nah, jangan dijadikan lawan. Kenapa? Anda nomor 2. Yang nomor 1 adalah ibunya suamimu. Ya, jangan jealous kamu sama mertua perempuan. Jangan mengatakan saya kan istrimu. Ya, siapa bilang istri tetangga? Ya, Anda mengucapkan itu karena jealous. Suami Anda perhatian sama ibunya. Suami Anda suka ngirim duit sama ibunya, sama ayahnya. Terus Anda marah, Anda nggak pantas marah di sini. Anda jealous yang nggak pantas di sini. Ya, ini kaedahnya. Saya ngasih kaedah-kaedahnya aja. Oke? Ya. Manusia di antara kita yang paling tinggi kedudukan adalah orang tua. Jadi kalau suami Anda bakti banget sama suami ibunya, ayahnya, harusnya Anda bersyukur punya suami yang berbakti. Bukan orang tuanya dijadikan lawan sama Anda. Kasus ini memang banyak terjadi pada kaum perempuan dan sangat kecil terjadi, nyaris tidak ada laki-laki menjadikan mertua laki-lakinya jadi lawan. Itu enggak ada. Enggak ada. Ya Pak ya. Yang paham yang tua-tua saya bilang. Mudah-mudahan enggak paham. Makanya saya suka bilang, Anda kalau menikah nanti dan belum punya rumah, lebih baik Anda tinggal di rumah istrimu daripada tinggal di rumahmu. Ingat ini 1, 2, 3. Ya, 4 ini banyak. Ya, Anda kalau nikah nanti dan belum punya rumah, ya milihlah tinggal di rumah mertua daripada tinggal di rumah kamu sama ayahmu. Kenapa? Kalau kamu tinggal di rumahnya mertuamu, kamu akan jadi raja. Kamu dimanja dan disayang sama mertuamu karena Anda menikah dengan anak gadisnya. Tapi kalau istrimu kamu taruh di rumah orang tuamu, akan terjadi perang Rusia dan Ukraina. Paham? Yang ngomong naam terjadi berarti. Nah, gitu aja dulu yang satu, yang pertama. Ini masalah besar. Paham ya? Manusia di antara kita yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan adalah ini nomor 1. Jangan jealous, jangan cemburu. Yang kedua adalah manusia yang paling berhak untuk kita lakukan kebaikan adalah keluarga. Baru di sini keluarga, suami, istri, anak. Mereka lah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika Anda baik sama teman,
santun dalam berbicara, lembut dalam tutur kata, bagus dalam berpenampilan, ceria dalam wajahnya, maka semua itu yang paling berhak untuk menerima bukan teman, tetapi suami dan istri Anda. Paham ini? Saya ulangi ya. Tingkatan yang kedua adalah suami istri. Dia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu apa? Pertama, ucapan. Ya. Ucapan yang lembut, santun. Yang kedua adalah sikap lembut dan santun. Yang ketiga adalah penampilan fisik, muka yang ceria, penampilan fisiknya bagus, keren. Yang keempat adalah harta kedermawanan. Biasanya 4 komponen ini orang cenderung baik sama siapa? Sama teman.